teman-teman semuanya, semangat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu buat kita semuanya. Kembali lagi dengan aku, welcome back to my channel, Vera Kampajaya. Dan di video kali ini kita akan ngebahas materi tentang hipertensi dalam kehamilan. Nah, sebelumnya aku mau bilang dulu nih ke teman-teman, semangat berjuang buat teman-teman semuanya, buat kita semuanya yang bakalan berjuang kompetensi di tahun ini. Semoga hasilnya sangat memuaskan dengan hasil kompeten tentunya ya teman-teman. Amin, 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 amin. Khususnya yang mau ujian kompetensi di tahap yang pertama di bulan Maret ya teman-teman, itu sudah sangat dekat, nggak bakalan terasa tuh karena ini juga udah mau selesai juga di bulan Januari ya, nggak bakalan terasa nih. Kita tinggal punya waktu 1,5 bulan lagi kurang lebihnya untuk mempersiapkan diri ya teman-teman. Pastinya ada yang deg-degan, apalagi yang belum pernah ujian kompetensi ya teman-teman. Sebelumnya sih aku udah pernah ujian kompetensi untuk D3, tapi katanya sih untuk profesi itu agak berbeda dengan D3 ya teman-teman. Ya, selamat menyaksikan lah kita nanti ya. Pokoknya tetap semangat sambil berdoa dan pastinya tetap mempersiapkan diri ya teman-teman. Nah, di sini kita belajar sama-sama belajar ya teman-teman. Kita akan ngebahas tentang hipertensi dalam kehamilan. Nah, seperti biasa aku bakalan kasih ringkasan materinya dulu, baru ngebahas contoh kasus atau latihan soal ya teman-teman. Oke, langsung aja. Apa sih yang disebut dengan hipertensi gitu ya teman-teman? Nah, hipertensi adalah dimana tekanan darah sistoliknya itu sekurang-kurangnya 140 mm Hg atau diastoliknya 90 mm Hg pada pemeriksaan berjarak 4-6 jam. Kemudian proteinurinnya juga negatif. Itu untuk hipertensi ya teman-teman. Nah, untuk hipertensi sendiri atau untuk menentukan diagnosanya sendiri, ada beberapa ya teman-teman, ada beberapa jenis hipertensi atau diagnosa untuk hipertensi ini. Ada yang disebut dengan hipertensi kronis, kemudian hipertensi gestasional, ada yang disebut dengan preeklamsia dan preeklamsia berat. Nah, dulu ini disebut dengan preeklamsia ringan, tapi sekarang sudah tidak berlaku lagi preeklamsia ringan. Ringannya ini sudah dihapus supaya kita nggak sepele sih ya teman-teman, supaya tetap memperhatikan juga ya gitu. Jadi sekarang dia preeklamsia, kemudian preeklamsia berat, kemudian ada eklamsia, dan yang terakhir adalah superimpos preeklamsia. Nah, apa sih bedanya gitu ya? Kita bahas satu persatu. Nah, disebut dengan hipertensi kronis di mana pada saat usia kehamilan kurang dari 20 minggu tekanan darahnya sudah lebih dari atau sama dengan 140/90 mm Hg dan proteinurinnya negatif, dan gejala lainnya bisa aja tekanan darahnya ini naik pada saat usia kehamilan lebih dari 20 minggu, tapi memang sebelumnya dia sudah ada riwayat hipertensi. Kemudian ada yang disebut dengan hipertensi gestasional, di mana pada saat usia kehamilan lebih dari 20 minggu, kemudian tekanan darahnya lebih dari atau sama dengan 140/90 mm Hg, proteinurinnya negatif, dan gejala lainnya dia tidak ada riwayat hipertensi sebelum hamil. Nah, jadi yang membedakan hipertensi kronis dan hipertensi gestasional ini adalah pada waktu munculnya. Nah, kalau hipertensi kronis ini biasanya sebelum 20 minggu, tapi kalau gestasional dia biasanya lebih dari 20 minggu. Kalaupun hipertensi kronis muncul setelah kehamilan 20 minggu, itu karena dia memang sebelumnya sudah ada riwayat hipertensi. Nah, yang membedakan yang kedua, selain dari usia kehamilan munculnya hipertensinya, yang membedakannya adalah ada atau tidak adanya riwayat. Kalau hipertensi kronis dia memang sudah ada riwayat hipertensi sebelumnya, tapi kalau hipertensi gestasional dia tidak ada riwayat hipertensi sebelum hamil, dan biasanya ini akan hilang setelah persalinan ya. Kemudian preeklamsia. Nah, preeklamsia ini di mana tekanan darahnya lebih dari 140/90 mm Hg sampai dengan kurang dari 160/110 mm Hg, di mana ini muncul pada saat usia kehamilan lebih dari 20 minggu dan proteinurinnya positif 1 ya. Kemudian preeklamsia berat. Nah, preeklamsia berat ini muncul pada saat usia kehamilan lebih dari 20 minggu, kemudian tekanan darahnya lebih dari atau sama dengan 160/110 mm Hg, proteinurinnya bisa positif 2 atau positif 3. Kemudian ada gejala lain seperti nyeri belakang kepala atau nyeri tengkuk, kemudian penglihatannya agak kabur, berkunang-kunang, kemudian nyeri ulu hati, kemudian lebih parahnya lagi si ibu bisa sampai mual bahkan muntah gitu ya teman-teman. Kemudian IUGR.
karena hipertensi ini menghambat pertumbuhan janin ya teman-teman. Jadi dia didapati dengan adanya intrauterine growth restriction atau pertumbuhan janin terhambat. Kemudian eklamsia. Nah, disebut dengan eklamsia ketika dia terjadi kejang umum atau bahkan sampai koma, tapi disertai dengan hipertensi. Kalau dia kejang tapi tidak ada disertai dengan hipertensi, kita harus curiga ada penyakit lain. Misalnya bisa jadi dia tetanus, kemudian epilepsi, infeksi bakteri atau sepsis, atau bahkan penyakit lainnya ya teman-teman. Nah, itu yang harus kita tandain gitu. Kalau dia dikatakan eklamsia ketika dia kejang atau sampai koma disertai dengan hipertensi. Nah, ya digaris besarin ya teman-teman. Oke, kemudian ada yang disebut dengan superimpos preeklamsia. Nah, superimpos preeklamsia ini adalah dimana awalnya dia memiliki gejala hipertensi kronis atau bisa juga gejala hipertensi gestasional. Tapi seiring berjalannya usia kehamilan atau setelah usia kehamilan lebih dari 20 minggu, muncul gejala preeklamsia lainnya. Kemudian protein urinnya juga positif. Misalnya pada saat usia kehamilan 18 minggu, dia tekanan darahnya 150 per 100 gitu ya. Jadi hipertensi kronis lah ya karena masih kurang dari 20 minggu. Kemudian di usia dia ANC lagi pada saat usia kehamilan 24 minggu. Kita dapati tekanan darahnya menjadi 160 per 110, kemudian proteinurinnya juga positif, misalnya jadi positif 2. Nah, itu dia yang disebut dengan superimpos preeklamsia. Jadi awalnya gejalanya itu hipertensi kronis atau hipertensi gestasional, tapi seiring bertambahnya usia kehamilan, dia muncul gejala preeklamsia lain dan proteinurinnya positif. Itu ya teman-teman gambarannya. Nah, kita akan coba ngebahas gimana cara menentukan diagnosanya gitu ya teman-teman. Nah, di sini pada saat usia kehamilan 23 minggu dengan tekanan darah 150 per 110 mm heraksa dan proteinurinnya positif 1. Nah, apa nih diagnosanya? Nah, jadi diagnosanya adalah PEB. Kok bisa Kak PEB? Karena kan tekanan darahnya 150 gitu ya teman-teman. Iya, tekanan darahnya memang di sini 150. Sistoliknya. Tapi kita lihat diastolnya 110. Nah, kita memilih atau mengambil salah satu yang tertinggi. Ketika salah satu sistolik atau diastoliknya sudah masuk ke PEB, kita tetap ambil dia PEB ya teman-teman. Misalnya nih, dia 140 per 110 gitu ya. Sistoliknya kan masih 140 gitu ya teman-teman, tapi dia tetap kita masukkan ke PEB karena diastoliknya sudah 110 mm heraksa ya teman-teman. Kemudian untuk penentukan diagnosa bukan berdasarkan proteinurin, tapi berdasarkan tekanan darah ya teman-teman, bukan berdasarkan proteinurin tapi berdasarkan tekanan darah. Oke, selanjutnya masih ada soal yang kedua. Nah, di sini usia kehamilannya 18 minggu, kemudian tekanan darahnya 160 per 100 mm heraksa, proteinurinnya negatif. Nih, lihat usia kehamilannya teman-teman. Usia kehamilannya di sini 18 minggu, berarti masih kurang dari 20 minggu dan dia sudah mengalami hipertensi dan sudah 160. Jadi dia diagnosanya adalah hipertensi kronis. Jadi dia tekanan darahnya tinggi sebelum di bawah atau kurang dari usia kehamilan 20 minggu. Kemudian selanjutnya di sini usia kehamilannya 25 minggu, tekanan darahnya 150. Alarm. Tekanan darahnya 150 per 100 mm heraksa. Kemudian ada riwayat hipertensi pada kehamilan sebelumnya, proteinurinnya negatif. Nah, ini juga kita masukkan ke hipertensi kronis ya, teman-teman. Tadi udah disebutkan yang membedakan hipertensi kronis dengan hipertensi gestasional ya. Jadi dia kalau untuk kronis ini, dia walaupun dia tekanan darahnya muncul lebih dari usia kehamilan 20 minggu, tapi dia kalau memang sudah ada riwayat hipertensi sebelumnya, kita sebut dengan hipertensi kronis. Oke. Selanjutnya, dia usia kehamilannya 32 minggu, kemudian tekanan darahnya 140 per 90, protein urinnya positif 2. Nah, diagnosanya adalah PE. Dia tekanan darahnya 140 per 90 ya teman-teman. Diingatkan kembali, dia untuk menentukan diagnosa itu bukan hanya bukan tergantung protein urinnya, tapi lebih ke tekanan darahnya dan lihat usia kehamilannya ya teman-teman. Kemudian selanjutnya, usia kehamilannya 26 minggu, tekanan darahnya 140 per 90, protein urinnya positif 1. Masih sama, dia PE ya.
Kemudian selanjutnya masih ada lagi nih, usia kehamilannya 20 minggu. Kemudian tekanan darahnya 140/90. Protein urinnya negatif. Apa nih? Jadi ketika dia muncul di usia kehamilan 20 minggu atau lebih dari 20 minggu, dia disebut dengan hipertensi gestasional ya, teman-teman. Dan protein urinnya juga di sini negatif. Kemudian selanjutnya usia kehamilan 32 minggu, tekanan darahnya 180 nih ya teman-teman. Kemudian protein urin positif 1, kemudian juga sampai kejang. Nah, kalau dia sudah sampai kejang disebut dengan eklamsia. Oke. Semisal nih dia tekanan darahnya 170/120, tapi dia nggak kejang, kita masukkan dia ke PEB, bukan ke eklamsia. Kita sebut dia dengan eklamsia ketika dia sudah sampai kejang ya teman-teman. Kalau nggak kejang, belum disebut dengan eklamsia. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, dia usia kehamilan, pada saat usia kehamilan 18 minggu, tekanan darahnya 150/100, kemudian protein urinnya negatif. Nah, di sini dia masih hipertensi kronis ini ya teman-teman, usia kehamilannya kurang dari 20 minggu. Kemudian di usia kehamilan 30 minggu tekanan darahnya naik jadi 160/110, kemudian protein urinnya juga jadi positif. Berarti ini sudah disebut dengan superimpos preeklamsia. Tadi disebutin ya teman-teman, dari hipertensi kronis atau bisa juga hipertensi gestasional, kemudian dia muncul lagi gejala ke hipertensi yang lebih berat gitu ya teman-teman, ke preeklamsia lainnya. Dan protein urin yang positif. Jadi dia disebut dengan superimpos preeklamsia ya teman-teman. Sudah semakin paham dong ya teman-teman, ada beberapa nih yang udah ditaruh cara menentukan diagnosa. Oke, kita lanjut untuk tata laksana hipertensi dalam kehamilan ini. Jika dia masih hipertensi kronis, kemudian hipertensi gestasional, kemudian preeklamsia, ini nggak perlu kita rujuk. Masih bisa kita pantau sendiri, tapi nanti ada yang sesi kolaborasinya sih. Nah, kita anjurkan si ibu untuk tidak baring, istirahat lebih banyak, kemudian kurangnya aktivitas. Selanjutnya, kita anjurkan si ibu untuk melakukan ANC lebih sering. Nah, ini kita harus pantau tekanan darah, kemudian kita cek protein urin dan kesejahteraan janinnya setiap minggu. Kemudian, ketika tekanan darahnya lebih dari atau sama dengan 160/110 mm Hg, kita harus kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat antihipertensi. Tapi kalau tekanan darahnya masih kurang dari 160/110, dia nggak butuh ya, belum perlu minum obat antihipertensi. Kemudian kita berikan KIE, kita kasih tahu tanda bahaya dan gejala preeklamsia berat dan eklamsia. Kita anjurkan dia segera datang ke fasilitas kesehatan jika mungkin ada gejala yang lebih berat lagi, disertai dengan nyeri belakang kepala, penglihatannya kabur, ada nyeri ulu hati, ada mual muntah gitu ya teman, ada sindrom HEL gitu ya. Jadi dia ada gangguan fungsi hatinya juga ya teman-teman. Bisa juga disebut dengan impending eklamsia atau HELP gitu ya. Jadi ini sedikit lagi dia bakalan mengalami eklamsia gitu ya kalau dia sindrom HELP ini. Selanjutnya untuk yang preeklamsia berat, eklamsia, dan superimpos preeklamsia. Nah, kita nilai ABC, airway breathing circulation. Jadi kita bebaskan jalan napas, ketika jalan napasnya sudah mulai membaik, kita pertahankan posisinya. Dan jika memang perlu diberikan oksigen, berikan oksigen 4-6 liter. Kemudian kita pasang infus RL. Biasanya langsung kita pakai abukat yang besar ya, yang 18 atau 16. Biasa kalian pakai 18 sih. Kemudian untuk mencegah kejang atau terjadinya kejang berulang, kita berikan MgSO4. Nah, MgSO4 ini bukan untuk menurunkan tensinya ya teman-teman, tapi untuk mencegah kejang, dan kalau sudah terjadi kejang, dia untuk mencegah terjadinya kejang berulang. Jadi dia untuk dosisnya, dia ada dosis awal dan ada juga dosis pemeliharaan atau dosis rumahan. Nah, untuk dosis awal MgSO4 40%, kita beri 4 gram atau 10 cc, kita bolus pelan-pelan selama 15 sampai dengan 20 menit. Jadi memang harus sangat pelan karena MgSO4 ini efeknya nanti bakalan panas ke seluruh tubuhnya ya teman-teman. Kalau kita berikan dengan sangat cepat, pasiennya bisa exit nanti. Jadi ibaratnya kita nyanyi lagu Indonesia Raya sampai beberapa kali, tapi dengan pelan-pelan gitu. Kalau dokter kami bilangnya gitu sih teman-teman. Nyanyi Indonesia Raya berapa sesi, kemudian segitulah lamanya nanti kasih MgSO4-nya gitu ya. Memang harus pelan-pelan teman-teman. Kadang
ngasihnya pun harus kita sambil kita kipasi, berhenti, kita suruh keluarganya juga kipasin gitu ya. Kemudian untuk dosis pemeliharaan atau dosis rumahan, nah dia sebanyak 6 gram. Nah, yang 6 gram ini 15 cc ya, teman-teman. Kalau 6 gram dia 15 cc, kalau 4 gram itu 10 cc gitu ya. Kalau dia yang 40%, karena yang GSO4 ini ada yang 40%, ada yang 20% gitu ya, teman-teman. Jadi nanti disesuaikan aja hitung-hitungannya. Nah, untuk dosis pemeliharaan ini kita drip sebanyak 6 gram atau 15 cc dengan RL 500 cc dengan tetesan 28 tetes per menit selama 24 jam postpartum. Jadi kita lanjut sampai 24 jam setelah postpartum ya, teman-teman. Kemudian kita rujuk ke rumah sakit. Pantau pernapasan, refleks patella, dan produksi urin. Kemudian kita pantau tekanan darah. Nah, ini kita berikan antihipertensi jika tekanan darahnya lebih dari 160 per 110 mm Heraksa. Ya, biasanya sih dikasih nifedipin 10 mg oral atau methyldopa 250 mg. Nah, ini pemberiannya kolaborasi dengan dokter ya. Oke. Kemudian untuk pemberian GSO4 ini kita harus melakukan pemantauan karena ada yang disebut dengan keracunan MgSO4. Nah, jadi memang harus kita pantau pernafasannya, kemudian refleks patellanya, kemudian produksi urinnya ya, teman-teman. Jadi kalau kita menemukan frekuensi pernapasannya itu kurang dari 16 kali per menit, kemudian refleks patellanya juga negatif, kemudian produksi urinnya menurun kurang dari 30 cc per 4 jam per jam dalam 4 jam terakhir, kita harus curiga adanya keracunan MgSO4. Nah, jika sampai terjadi henti napas, kita lakukan VTP. Kemudian kasih antidotumnya, kasih anti racunnya. Nah, anti racun untuk yang keracunan MgSO4 dia kita kasih CE-glukonas ya, teman-teman, kalsium glukonas. Jadi kita kasih CE-glukonas 1 gram atau 20 ml dalam larutan 10% IV. Kemudian kita berikan perlahan sampai pernapasannya pelan-pelan mulai kembali. Oke. Jadi harus benar-benar dipantau karena bisa mengakibatkan henti napas ya, teman-teman. Oke, kasus yang pertama, nah ini dia kasusnya. Langsung aja kita baca pertanyaannya. Apakah tindakan awal yang dilakukan untuk Nyonya M? Nah, di sini dia katanya dibawa keluarganya ke rumah sakit. Keluarga mengatakan kejang-kejang di rumah 30 menit yang lalu, dan saat ini usia kehamilannya 8 bulan. Hasil pemeriksaannya, pasiennya udah nggak sadar, teman-teman. Kemudian tekanan darahnya 180 per 110, heart rate-nya 90 kali per menit, RR-nya 20 kali, time-nya masih normal. Pukip sensasi kepala, DCC-nya udah melemah, 140 kali per menit, udah mulai turun ya, teman-teman. Jadi tindakan awal yang kita lakukan adalah kita memberikan obat anti kejang. Karena dia di sini kan di rumah sakit ya, teman-teman. Dia datang ke rumah sakit, kemudian keluarganya mengatakan dia sudah sampai kejang. Jadi tindakan awal yang harus kita lakukan adalah dengan memberikan obat anti kejang. Oke. Nomor 2, apakah pendapat pelaksanaan kejang yang tepat untuk dosis awal pada kasus Nyonya M? Oke. Nah, jadi untuk pemberian MgSO4 ini, untuk pemberiannya ada dosis awal, ada dosis pemeliharaan atau dosis rumahan ya, teman-teman. Nah, untuk dosis awal MgSO4 yang 40% kita beri 4 gram secara IV, kita bolus dengan larutan selama 15 menit ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, MgSO4 4 gram IV sebagai larutan 40% selama 15 menit. Nah, kalau untuk dosis yang pemeliharaan atau dosis rumahan, kita beri 6 gram di drip dalam 500 cc RL ya, teman-teman, dengan tetesan 28 tetes per menit. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita beri dia selama 15 sampai 20 menit. Selanjutnya nomor 3, apakah asuhan selanjutnya setelah pemberian anti kejang pada Nyonya M? Oke. Nah, kalau kita sudah ngasih obat anti kejang, berarti kita harus memberikan obat anti hipertensi karena di sini tekanan darahnya sudah lebih dari 160. Jadi tekanan darahnya di sini 180 per 110 mm Heraksa. Kita kasih obat anti hipertensi, kolaborasi dengan dokter ya, teman-teman. Yang paling tepat jawabannya adalah yang D. Kemudian selanjutnya nomor 4, apakah yang harus diobservasi selama memberikan obat anti kejang pada Nyonya M? Oke, kita lihat opsinya. Nah, jadi ada yang
disebut dengan keracunan MgSO4. Jadi selama memberikan obat anti kejang atau MgSO4, kita harus memantau frekuensi pernapasan, kemudian refleks patella, kemudian produksi urin gitu ya teman-teman. Jadi yang paling tepat untuk kita pantau selama pemberian anti kejang adalah pernapasan. Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah memang jawabannya adalah pernapasan. Jadi yang tadi aku sebut itulah yang harus kita pantau ya teman-teman. Karena kalau sudah sampai terjadi keracunan MgSO4, nanti bisa sampai henti napas. Nah, kalau sudah henti napas, kita berikan antidotum atau anti racun. Nah, antidotum untuk yang keracunan MgSO4 kita berikan Ca glukonas atau kalsium glukonas ya teman-teman. Selanjutnya nomor 5, apakah diagnosa pada Nyonya M? Nah di sini katanya dia gravida 1 partus 0, abortus 0 ya teman-teman. Usia kehamilannya 8 bulan 32 minggu. Gravida 1 partus 0, abortus 0, gravida 32 minggu. Dia sudah kejang. Kalau sudah kejang disertai dengan hipertensi, berarti dia disebut dengan eklamsia. Nah, sebenarnya semua opsi nggak harus kita baca ya teman-teman. Pelan-pelan nanti teman-teman semuanya pasti bakalan terbiasa kok. Langsung aja cari yang janggal di kasus, kemudian bisa langsung ketebak nanti ke opsinya ya teman-teman. Jawabannya adalah yang D. Kemudian, di sini udah kasus yang kedua. Kemudian kita baca pertanyaannya, apakah diagnosa untuk Nyonya C? Nah, di sini dibilang Nyonya C umur 16 tahun, datang ke rumah sakit, hamil anak pertama, usia kehamilan 8 bulan, mengeluh bengkak pada kaki, berat badan naik 1 kg, 1,5 kg per minggu, tekanan darah 150 per 100 mm heraksa, protein urinnya positif. Nah, ini dia sudah lebih dari 20 minggu nih usia kehamilannya ya teman-teman, dan tekanan darahnya 150 per 100, berarti dia masuk ke preeklamsia. Masih ingat dong ya untuk pengkategorian tekanan darah, kemudian usia kehamilan ya teman-teman. Untuk yang hipertensi kronis dan hipertensi gestasional, dia biasanya tekanan darahnya itu 140/90, kemudian protein urinnya negatif, dan kalau untuk hipertensi kronis dia bisa muncul di usia kehamilan kurang dari 20 minggu, bisa juga di usia kehamilan lebih dari 20 minggu tapi dia memang sudah ada riwayat hipertensi sebelumnya. Nah, kalau hipertensi gestasional dia muncul di usia kehamilan lebih dari 20 minggu tapi tidak ada riwayat hipertensi sebelumnya. Nah, jawabannya adalah yang PE, preeklamsia ya teman-teman. Dia ini usia kehamilannya lebih dari 20 minggu, kemudian tekanan darahnya 150%, protein urinnya positif 1. Oke. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah preeklamsia. Kemudian nomor 7, bagaimana penanganan yang tepat untuk kasus Nyonya C? Oke. Kita lihat opsinya. Nah, kalau dia hipertensi kronis, hipertensi gestasional, kemudian preeklamsia, ini kita belum masih bisa kita tangani di BPM ya teman-teman, nggak harus kita rujuk, tapi ini memang datang ke BPM juga sih ya. Jadi jawaban yang tepat ini adalah kita anjurkan si ibu untuk tirah baring untuk mengurangi aktivitas, untuk lebih banyak istirahat. Kemudian kita anjurkan si ibu untuk ANC lebih sering. Kita pantau nanti tekanan darahnya, kemudian protein urinnya, pantau juga kesejahteraan janinnya setiap minggu. Kemudian kita berikan KIE tentang tanda-tanda preeklamsia berat, eklamsia gitu ya teman-teman. Jadi di sini kolaborasi pemberian obat antikonvulsan. Jadi dia belum kejang, jadi dia belum perlu obat ini antikonvulsan ya teman-teman. Kemudian kolaborasi pemberian obat antihipertensi. Nah, kalau dia masih hipertensi kronis, hipertensi gestasional dan preeklamsia, dia belum membutuhkan obat antihipertensi. Kita pantau saja dulu ya teman-teman. Dia terendah garam, bisa diberikan sebagai KIE, masuk ke sini ya teman-teman. Dia tinggi protein, rendah lemak, nanti kita berikan aja KIE sesuai dengan yang kebutuhannya. Tapi jawaban yang paling tepat adalah tirah baring, ANC lebih sering, dan KIE. Kemudian masih ada nomor 8. Apakah faktor risiko yang memicu kasus Nyonya N? Karena usia kehamilannya, karena usia si ibu masih 16 tahun nih. Jadi dia masih terlalu muda ya teman-teman. Jawabannya adalah yang C, usia terlalu muda. Selanjutnya kita ke kasus yang ketiga, yang terakhir nih ya kasusnya teman-teman. Pertanyaan nomor 9, apakah diagnosa yang tepat untuk Nyonya S? Nah, di kasusnya di sini Nyonya S ini 36 tahun, dia datang ke BPM.
Nah, ini hamil anak pertama sudah 3 bulan ya teman-teman. Kemudian hasil pemeriksaan didapati tekanan darahnya 150/100, protein urinnya juga negatif. Nah, ini pada saat usia kehamilan 3 bulan. Jadi dia masih kurang dari usia kehamilan 20 minggu. Jadi dia ini hipertensi kronis ya, teman-teman. Kemudian 2 bulan kemudian, jadi saat usia kehamilan 5 bulan dia ANC lagi. Tekanan darahnya naik menjadi 170/100 dan protein urinnya juga positif. Dia dari hipertensi kronis naik menjadi preeklamsia berat, berarti dia adalah superimpos preeklamsia. Karena kita sudah bahas ya teman-teman, yang awalnya dia hipertensi kronis atau bisa juga hipertensi gestasional yang dia naik menjadi preeklamsia atau preeklamsia berat, dia disebut dengan superimpos preeklamsia. Dimana dia di sini 3 bulan tekanan darahnya 150, dia ini hipertensi kronis, kemudian naik jadi hipertensi preeklamsia berat ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah superimpos. Nah, kurang lebihnya seperti ini sih kalau untuk kasus yang superimpos ya teman-teman. Jadi seiring bertambahnya usia kehamilan dia hipertensinya naik, kemudian protein urinnya juga menjadi positif. Kemudian yang terakhir, apakah tindakan awal yang tepat untuk Nyonya S? Nah, di sini tindakan awalnya adalah kita memberikan obat antikonvulsan. Kita cegah kejang. Jangan sampai si ibunya mengalami kejang karena dia di sini sudah preeklamsia berat, tekanan darahnya sudah sampai 170, protein urinnya juga sudah negatif. Jadi supaya si ibunya tidak sampai kejang, kita berikan obat antikonvulsan ya teman-teman. Untuk obat antikonvulsannya MGSO4 dengan ada dosis awal, kemudian ada dosis pemeliharaan atau dosis rumatan. Kemudian bisa kita rujuk ke rumah sakit, tapi jawaban yang paling tepat adalah ini memberikan obat antikonvulsan. Jangan langsung pilih rujuk ke rumah sakit, karena memang ini lokasinya di BPM ya teman-teman, tapi secara alurnya kita memberikan obat antikonvulsan. Oke, segitu dulu. Kalau mungkin masih ada pertanyaan, boleh tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, nanti aku balas atau kita bahas. Kalau memang harus membuat satu video, aku bakalan buat deh. Semoga bermanfaat buat kita semuanya ya teman-teman. Terima kasih sudah tonton sampai habis, semoga suka, semoga bermanfaat. Dan kalau merasa bermanfaat juga buat orang lain, silahkan di-share ke sosial media teman-teman punya. Dan kalau yang membantu channel aku semakin berkembang ke depannya, boleh tekan tombol subscribe-nya, bunyikan juga loncengnya supaya mendapatkan video terbarunya. Oke, tetap semangat, salam sejahtera, salam sehat selalu, salam kompeten buat kita semuanya, amin. See you on my next video.